Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa. Baik, langsung saja ya, kita flashback dulu. Masih ingat kan mengenai hal seperti ini? Jadi, kalau kita punya persamaan dy per dx, dy dx sama dengan sekian-sekian, maka pertanyaannya biasanya adalah y-nya berapa. Yang hal ini tentu saja bisa kita selesaikan dengan mengintegralkan persamaan tersebut. Jadi, kalau kita punya dy dx, maka y sama dengan integral dari dy dx. Dalam hal ini, misal contohnya persamaannya seperti ini. Lalu setelah kita integralkan, kembali lagi, tolong diingat-ingat lagi mengenai teorema integral, bagaimana cara mengintegralkan suatu persamaan. Nah, singkat cerita, ketika kita sudah mendapatkan nilai integralnya, maka kita akan memperoleh satu konstanta di sini, yaitu C, yang biasanya kita tidak tahu berapa angkanya. Nah, C ini biasa kita sebut dengan nama konstanta integrasi. Nah, pada metode numerik, konstanta ini bisa dicari salah satunya dengan bantuan kondisi awal atau initial condition. Atau misalnya dalam metode analitis, C ini juga bisa kita cari ketika kita tahu batas-batasnya. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh aplikasi persamaan diferensial biasa, misalnya pada balok cantilever. Misal di sini kita punya balok cantilever sepanjang L dengan modulus elastisitas tertentu. Kemudian kita beri beban merata yang sehingga otomatis dia akan melendut. Nah, pertanyaannya, berapakah lendutan di setiap titiknya? Saya beri quote di sini pada kata setiap, karena pada metode numerik ini akan kita lakukan yang namanya diskritisasi. Jadi, misalnya pada balok tersebut, balok ini memiliki panjang L. Dalam diskritisasi, saya tuliskan, kita akan membagi L ini dalam beberapa pias atau beberapa titik. Misal delta X. Kemudian di sini kita namakan X0, di ujungnya kita namakan Xn. Nah, nilai-nilai yang akan kita cari adalah di masing-masing titik ini. Xi plus 1, jadi X1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga nanti berapakah lendutan di setiap titiknya, kita akan mencari pada titik-titik ini. Dengan jarak delta X yang sudah kita tentukan ketika kita melakukan diskritisasi. Nanti kalau kalian belajar Hekras di semester berikutnya, pasti akan juga menemukan mengenai hal ini, mengenai diskritisasi. Persoalan kedua, misalnya kita ingin mencari profil muka air sungai. Nah, berapakah tinggi muka air di setiap titiknya? Kembali lagi kita akan melakukan diskritisasi dengan jarak delta X, begitu, lalu kita akan mencari berapakah titik-titik ini, tingginya berapa. Nah, beberapa metode penyelesaian untuk persamaan diferensial biasa, misalnya ada metode Euler, metode Hund, metode Polygon, Runge-Kutta, dan lain sebagainya. Kemudian secara umum penyelesaian persamaan diferensial biasa, ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi, dalam hal ini yang ingin kita ketahui adalah kurva berwarna biru ini. Kalau di video sebelumnya, yaitu video integrasi numerik, kita ingin mencari luasan di bawah kurva. Nah, kali ini kita tidak tahu kurvanya ini seperti apa. Karena yang kita tahu adalah dy dx atau slope-nya atau turunannya. Nah, kemudian
persamaan dy dx ini dapat kita dekati dengan delta y dibagi delta x. Jadi, pada penyelesaian persamaan diferensial biasa, kita ingin mendekati titik B. Titik B ini yang ingin kita cari. Ini adalah solusi eksak. Kemudian nanti titik C ini adalah solusi numerisnya. Sehingga dari B dan C ini adalah errornya. Nah, ketika kita dekati persamaan dy dx dengan delta y per delta x, maka inilah yang kita hitung. Delta y dan delta x. Atau kalau kita tulis dalam bahasa matematisnya seperti ini. Kemudian kalau dihitung, jadi titik ini adalah, kalau ini xi, maka titik ini adalah yi. Kemudian titik C ini adalah yi plus 1. Sehingga delta y sama dengan yi plus 1 dikurangi yi, dan delta x sama dengan xi plus 1 dikurangi xi, yang sama dengan fx, y atau dy dx. Nah, sehingga kalau yang ingin kita cari adalah titik C atau yi plus 1, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Ini sama ya. Atau secara bentuk umum adalah ini. yi plus 1 sama dengan yi ditambah kemiringan dikalikan xi plus 1 dikurangi xi. Nah, beberapa penyelesaian yang saya tayangkan pada slide sebelumnya itu adalah persoalan memperkirakan kemiringan yang digunakan untuk mendapatkan yi plus 1 dari nilai yi. Jadi masalahnya ada di sini, berapakah kemiringannya. Kita sudah tahu yi-nya berapa, jadi titik ini titik yang kita ketahui. Kemudian persamaan ini kita ketahui. Lalu masalahnya kemiringannya, bagaimana cara memperkirakannya. Nah, kita lihat dulu metode pertama, yaitu metode Euler. Metode ini kita turunkan dari Dirichlet-Taylor. Dirichlet-Taylor kita tulis seperti ini. Jadi y aksen adalah y turunan. Jadi kalau kita ingin mencari yi plus 1, itu sama dengan yi ditambah y aksen i delta x, y turunan kedua kali delta x kuadrat dibagi 2 faktorial, dan seterusnya sampai y turunan ke n, ini bukan pangkat ya, ini turunan, kali delta x pangkat n faktorial. Seperti itu. Tetapi pada prakteknya, karena semakin besar pembagi, maka nilainya semakin kecil. Jadi nilai dari suku kesekian dari Dirichlet-Taylor itu nilainya adalah sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Sehingga metode Euler ini bisa kita tulis menjadi secara singkat seperti ini. yi plus 1 sama dengan yi ditambah y aksen i delta x. Atau kembali lagi kalau kita tuliskan bentuk umum pada slide sebelumnya, maka jadi seperti ini. Permasalahannya ada di bagaimana cara memperkirakan kemiringannya. Nah, ini adalah bentuk umum dari penyelesaian ordinary differential equation dengan metode Euler. Nah, ini contohnya. Misalnya kita punya persamaan dy dx 1,5 x kuadrat minus 10x plus 8. Kemudian kita ketahui bahwa pada saat
X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1. Dalam hal ini kita gambarkan pada titik ini. Ini kita namakan sebagai kondisi awal. Kemudian pertanyaannya, seperti apa kurvanya ini? Dengan delta X sama dengan 0,5. Nah, nanti bisa dilanjutkan sampai ke Xn. Kita lihat dulu penyelesaian secara analitis. Tentu saja hal ini bisa kita lakukan dengan mengintegralkan persamaan dy dx, yaitu menjadi jadi ini setelah diintegralkan menjadi 0,5 X pangkat 3 minus 5X kuadrat plus 8X plus C. Kemudian kita diketahui bahwa pada saat X sama dengan 0, Y-nya 1. Sehingga kalau kita ganti X-nya menjadi 0, Y-nya adalah 1. Sehingga dengan begitu kita bisa menemukan C-nya berapa. Sehingga penyelesaian dari persamaan tersebut adalah ini. Pada metode analitis atau pada solusi analitisnya, delta X ini belum kita pakai. Karena kita bisa memasukkan nilai X berapapun. Kan kita sudah langsung tahu Y-nya berapa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau persamaan tersebut kita selesaikan dengan metode numeris, yaitu dengan metode Euler dalam hal ini. Saya tuliskan lagi soalnya. dy dx sama dengan sekian, 1,5 X kuadrat minus 10X plus 8. Kemudian ini adalah bentuk umum dari metode Euler. Jadi kita ingin mencari y plus 1 dengan dx sama dengan 0,5. Jadi nanti y plus 1-nya itu dari X sama dengan 0, kemudian ini X1-nya berarti X2-nya sama dengan 0 plus delta X, lalu X3-nya sama dengan X2 plus delta X, sehingga nanti dari 0, 0,5, 1, 1,5, dan seterusnya. Atau kalau kita rangkum, sebentar saya hapus dulu ini. Oke, seperti ini ya. Jadi I-nya urut dari 0 sampai ke sekian. Kemudian XI-nya adalah XI plus 1-nya sama dengan XI plus delta X. Dengan delta X-nya 0,5. Kemudian kolom ini, kolom F, XI, YI ini tinggal kita masukkan persamaan diferensialnya. Jadi nanti 1,5 kali 0 dikurangi 10 kali 0 ditambah 8. Kemudian YI-nya adalah ini pada saat ini diketahui ya, pada saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Nah, kita menghitung mulai dari YI plus 1 ini. Jadi YI plus 1 sama dengan YI, yaitu 1, ditambah FXI YI, yaitu 8, dikalikan delta X atau 0,5, dan seterusnya. Nah, pada contoh ini kita mencari nilai YI sampai X sama dengan 3, tapi ini bisa dilanjutkan sampai X berapapun tergantung persoalannya. Ini contohnya panjang X-nya adalah 3.
Kemudian kalau kita bandingkan solusi analitisnya pada slide sebelumnya, ini adalah Y eksak atau Y hasil dari integrasi, integral dy dx. Kemudian warna oranye ini adalah Y dari hasil perhitungan kita barusan, dengan dx adalah 0,5, dan ternyata ada beberapa error di sini atau selisih antara metode numeris dengan metode analisis. Ya tentu saja akan ada selisih. Kemudian kita lihat di sini kurva yang di tengah ini dilakukan dengan perhitungan yang sama, hanya saja delta X-nya kita pakai 0,25, lebih kecil daripada contohnya. Sehingga bisa kita simpulkan kalau delta X-nya makin kecil atau saat titik-titik perhitungan kita makin rapat, maka metode numerik tersebut makin mendekati solusi analitis yang ingin kita cari. Ini untuk metode Euler. Kemudian ada lagi metode lainnya. Kita lihat ada metode Heun di sini. Berbeda dengan metode Euler yang pada metode sebelumnya kita hanya mencari satu slope saja. Pada metode ini, metode Heun ini, kita mencari dua slope, yaitu pada titik xi dan xi plus 1. Jadi tidak hanya kita mencari slope di sini saja, tetapi slope kedua juga kita cari. Kemudian slope yang kita pakai untuk menghitung y i plus 1 atau pada ini kan bentuk umumnya y i plus 1 sama dengan y i plus kemiringannya kali delta x. Nah, kalau pada metode sebelumnya atau metode Euler ini langsung saja dengan dy dx, maka pada metode Heun kita perlu menghitung dua kali dy dx. Pada slope pertama ini pada titik xi dan juga slope kedua pada titik xi plus 1. Kemudian kedua slope ini diambil reratanya. Nah, rerata inilah yang akan kita masukkan pada perkiraan yi plus 1. Sehingga kita dapatkan bentuk umumnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh penyelesaian dengan cara atau metode Heun. Berikut adalah soal yang sama supaya bisa kita bandingkan solusinya dengan delta X yang sama dan juga panjang yang sama, persamaan yang sama, dan kondisi batas atau kondisi awal yang sama. Nah, pada metode Heun ini kita perlu menghitung dua kali slope. Yang pertama, ini nilainya sama dengan metode Euler. Yang kedua, slope pada xi plus 1. Nah, setelah itu, ini y rata. Kita hitung y ratanya dengan cara merata-rata dari slope pertama dan slope kedua ini. Demikian juga pada langkah berikutnya, kita hitung rata-ratanya dari slope ini dan slope ini. Setelah itu, baru kita cari yi plus 1-nya. Dengan rumus berikut. Nah, jadi perbedaannya hanya ada di letak y-nya ini. Kemudian kalau kita bandingkan antara hasil dari metode Heun ini dengan metode analitis, ternyata cukup mendekati solusi yang kita cari. Sehingga metode Heun ini memang lebih baik daripada metode Euler dengan dx yang sama. Kemudian metode berikutnya adalah metode poligon. Pada metode ini, pertama kita menghitung dulu nilai
I plus setengah. Setengah ini adalah I plus setengah dari delta X. Kemudian nilai tersebut dipakai untuk mengestimasi kemiringan pada titik tengah intervalnya. Lalu, solusi dari persamaan diferensialnya adalah seperti ini. Nah, kembali lagi kita lihat bedanya ada di kemiringannya. Secara umum, bentuk umum rumusnya ini sama, bedanya di kemiringannya. Pada metode ini, kita perlu tahu XI plus setengah. Berarti ini adalah setengah delta X, dan ini juga setengah delta X. Lalu kita cari dulu Y. Ini adalah YI plus setengah. Kemudian baru kita lanjutkan perhitungannya sama seperti sebelumnya. Ini adalah contoh bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial biasa dengan metode poligon. Dengan soal yang sama, dalam hal ini kita buat dulu kolom XI plus setengah. Sehingga kita hitung dy dx atau fxy-nya dengan kolom XI plus setengah ini. Jadi nilai ini diperoleh dari sini. Dengan memasukkan persamaan diferensial biasanya. Nah, pada soal ini, pada permasalahan ini, kita hanya terpengaruh oleh nilai X karena pada persamaan ini tidak ada nilai Y-nya. Nah, kalau ada nilai Y-nya, maka ini berpengaruh kembali. Nanti di persamaan diferensial parsial. Nah, kemudian Y-nya bisa kita hitung, YI plus 1-nya bisa kita hitung seperti biasa pada metode-metode sebelumnya. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara metode analitis, metode Heun, dan metode poligon ini cukup mirip ya. Secara eksaknya berapa bisa dihitung saja dibandingkan antara Y numerik ini dengan Y analitis. Y analitis adalah Y dari hasil integrasi dy dx. Nah, dengan X-nya berapa kan bisa dimasukkan di sini. Ini jadi solusi analitis. Lalu dibandingkan dengan ini. Oke, demikian penjelasan mengenai persamaan diferensial biasa.